Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Apoteker Oke. Kali ini kita akan membahas tentang obat-obat sulfonil urea. Salah satunya glibenclamid. Seperti yang teman-teman udah tahu, obat-obat sulfonil urea ini digunakan pada terapi diabetes mellitus. Langsung aja ya teman-teman. Di dalam tubuh kita ada yang namanya insulin. Insulin itu tugasnya untuk memindahkan glukosa dari aliran darah ke dalam sel, berbagai sel-sel di dalam tubuh. Nah, diabetes mellitus itu adalah kondisi di mana gula darah tinggi, jadi gula di aliran darah itu tinggi. Tapi insulin yang ada tidak cukup untuk memindahkan glukosa dari aliran darah ke dalam sel. Gitu, jadi insulinnya kurang gitu ya. Akibatnya glukosanya tetap tinggal di aliran darah dan jumlahnya menjadi banyak karena nggak masuk ke dalam sel. Nah, detailnya gimana? Gini. Nah, ini saya udah gambarin. Kita perhatikan dari kiri atas ke kanan bawah. Kiri atas itu kita ada lihat berbagai sel di dalam tubuh ya. Saya lingkarin nih. Sel lain, sel lain, sel lain, sel lain. Macam-macam lah, misalnya sel otot atau sel-sel apa gitu kan. Nah, di situ nanti glukosa, nah di bawahnya sel lain itu kan ada aliran darah nih yang saya lingkarin. Di kanan, di bawah sel lain ada aliran darah. Nah, yang glu itu artinya glukosa. Nah, jadi dari glukosa itu insulin masukin glukosanya ke sel lain. Seperti yang dijelaskan tadi gitu kan. Nah, terus kita lihat ke bawahnya aliran darah, itu ada kotak besar. Nah, di sebelah kirinya ada tulisan sel beta pankreas. Jadi kotak besar itu namanya sel beta pankreas. Mungkin gambar aslinya nggak kayak gini, ini saya gambarin kotak-kotak supaya gampang aja ngertiinnya. Soalnya kalau misalnya gambar kayak di buku-buku itu kan sebenarnya mereka gambarinnya bikin kita gampang sih, tapi jujur aja saya sendiri pun masih merasa sulit memahaminya gitu. Semoga dengan gambar yang sesederhana ini bisa lebih mudah dipahami. Jadi itu sel beta pankreas. Nah, terus di bawahnya itu ada kotak kan, kayak apa sih namanya? Ada kotak besar, terus di dalamnya ada kotak kecil. Nah, di antara kotak besar dan kotak kecil itu kan ada ruang. Nah, itu tuh namanya membran sel. Gitu. Itu namanya membran sel beta pankreas. Nah, terus kita bergerak ke kanan. Nah, itu ada kanal KATP. Ini kayak saluran gitu. Tempat kalium, K itu kan kalium, keluar dan masuk dari dan ke dalam sel. Gitu. Terus di sebelahnya ada kanal Ca2+, atau kanal kalsium, kanal ion kalsium. Ini juga saluran gitu, dimana kalsium itu keluar dan masuk dari dan ke dalam sel gitu. Ini beda antara kanal KATP dan kanal Ca2+. Kalau kanal KATP itu, ini kan ada merah-merahnya nih, yang ini. Nah, ini adalah pompa ATP gitu. Nanti kita jelasin. Kalau kanal kalsium itu diingat dulu ya. Ini dia voltage dependent. Jadi dia tergantung pada voltase si sel beta pankreas gitu. Diingat aja dulu itu. Nah, terus di sebelah kanannya sel beta pankreas itu ada tanda minus. Nah, ini adalah muatan sel. Jadi secara normalnya memang sel itu muatannya lebih negatif. Bagian dalam sel muatannya lebih negatif daripada bagian luar sel gitu kan. Nah, jadi ini muatan dalam selnya adalah negatif. Itu diingat-ingat ya. Jadi yang perlu diingat itu muatan selnya negatif, terus kanal kalsium itu tergantung voltase, dan kanal kalsium itu ada pompa yang tergantung ATP-nya. Sekarang kita mulai menjelaskan tentang gimana hubungan antara si glukosa, insulin, dan obat glibenclamidnya. Jadi glukosa itu sebagian, ini kan dari aliran darah tuh, sebagian dia masuk ke dalam sel beta pankreas. Setelah masuk, dia diubah menjadi ATP di dalam sel beta pankreas ini kan. Kalau ATP-nya banyak,
ATP ini akan kalau misalnya banyak nih ya, dia akan merangsang si pompa ATP di kanal kalium untuk membuka kanal, untuk menutup kanal, sorry. Jadi kalau ATP-nya banyak, kanal kaliumnya itu tertutup. Saya silang gini ya, tertutup. Sehingga kalium tidak bisa lewat. Nah, kalium itu secara normal itu ada banyak di dalam sel kalium. Jadi kalau misalnya kanalnya terbuka, dia itu otomatis akan keluar. Nah, tapi berhubung kanalnya ditutup, dia nggak bisa keluar kan, nggak bisa keluar. Sehingga ini nanti berpengaruh sama muatan di dalam sel. Nah, jadi selnya itu bertambah positif, sel semakin positif gitu ya. Sedangkan muatan normalnya itu adalah tadi kita sebutkan negatif kan, muatan normalnya negatif. Karena muatannya menjadi semakin positif, maka kanal kalsium terbuka gitu. Kanal kalsium terbuka kan, dia tadi kan kita sebutkan voltage dependent ya kan. Nah, sel yang semakin positif ini istilahnya adalah depolarisasi. Sebenarnya untuk ngebahas depolarisasi sendiri itu butuh satu video lagi sih, panjang. Tapi sementara ini ingat aja bahwa kalau misalnya muatan sel itu semakin positif, itu kita sebutnya dengan depolarisasi gitu ya. Nah, depolarisasi ini membuat kanal Ca2+ terbuka. Depolarisasi itu lawannya kan hiperpolarisasi. Kalau hiperpolarisasi itu kanal kalsiumnya tertutup. Tapi ini karena yang terjadi depolarisasi, maka kanal kalsiumnya terbuka. Apa yang terjadi kalau kanal kalsium terbuka? Maka kalsium masuk ke dalam sini. Masuklah kalsium kan? Kalsium. Apa pengaruh kalsium di sel beta pankreas? Dia itu membuat terjadinya eksositosis. Jadi di dalam sel beta pankreas ini ada vesikel. Nih namanya vesikel. Isinya adalah insulin. Nah, dengan adanya Ca yang banyak, ini si vesikel ini akan mengalami eksositosis. Eksositosis itu awalnya dia menempel di sini kan, menempel di membran sel, lalu lama-lama dia membuka, lalu lama-lama si insulinnya keluar ke sini dia, ya kan? Insulinnya keluar, terus vesikelnya ngapain? Vesikelnya kembali lagi ke dalam, kosong lagi, siap diisi sama insulin yang lain. Insulin yang lain masuk lagi dan begitu seterusnya. Seperti itu. Nah, insulin yang di aliran darah ini dia akan memasukkan glukosa yang lain yang telantar tadi ke dalam sel-sel lain. Glukosanya masuk ke sel-sel lain, masuk. Nah, akhirnya glukosa di aliran darah berkurang karena udah masuk ke sel-sel yang lain. Gitu kan. Tadi kan di awal kita sempat sebut bahwa kalau pada penderita diabetes kadar glukosa darahnya tinggi. Nah, ini karena insulin udah masukin glukosa darah ke dalam berbagai sel lain, maka glukosa di aliran darah bisa berkurang. Seperti itu. Nah, terus itu kan pengaturan tanpa obat ya. Kalau dengan obat gimana? Nah, jadi pada penderita diabetes itu kan ATP-nya banyak banget, ya kan? Dia kalau cuman ngandelin si pompa ATP di kanal K doang, itu kurang untuk mengeluarkan insulin. Makanya insulinnya kurang. Jadi dia butuh obat. Nah, itulah dia obat sulfonylurea. Kenapa obat sulfonylurea? Ternyata di membran sel beta pankreas itu ada suatu reseptor, saya gambar di sini ya. Nih yang merah-merah ini. Reseptor namanya reseptor sulfonylurea, RSU ya. Yang mana reseptor sulfonylurea ini kalau dia berikatan sama suatu obat sulfonylurea, misalnya glibenclamid ya, kita tuliskan dengan GLI. Kalau dia berikatan dengan glibenclamid misalnya, nah itu dia akan mampu menutup kanal KATP juga, sehingga kalium tidak bisa keluar, terus kalsium masuk ke dalam, memicu eksositosis
vesikel yang berisi insulin keluar dan memasukkan glukosa ke sel-sel lain. Dengan begitulah, karena double ya, yang kerja itu tidak cuman si transporter di kanal kalium ATP, tapi juga reseptor dan glibenclamid yang sudah berikatan tadi, gitu kan. Maka insulin yang dilepaskan bisa lebih banyak, kayak gitu, sehingga glukosa di aliran darah berkurang. Nah, gampang kan penjelasannya? Begitu aja. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.